Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, diberikan kesehatan dan dilancarkan untuk segala urusannya, apapun itu ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin kalian berpikir sejenak. Apa yang akan terjadi jika kalian terjebak dalam hutang pinjol yang tidak bisa dibayar? Bayangkan, semakin hari bunga semakin tinggi, ditambah dengan ancaman yang bisa datang kapan saja. Saya yakin sebagian besar dari kalian atau bahkan mengalami sendiri bagaimana kerasnya menghadapi masalah pinjaman online. Tapi apa yang bisa kita lakukan ketika situasi seperti itu terjadi? Apakah benar ada jalan keluar atau apakah hanya ada jalan buntu? Nah, hari ini kita akan membahas solusi yang mungkin bisa memberi kalian harapan baru. Bahkan kalau kalian sedang terjebak dalam kegagalan bayar pinjol, gimana caranya? Apakah ada asuransi yang bisa melunasi hutang kalian? Apakah benar ada pinjol yang memberikan perlindungan bagi kalian yang gagal bayar? Semua itu akan kita bahas di sini ya, dan saya akan memberikan informasi yang bisa membantu kalian keluar dari masalah ini. Tapi sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah subscribe channel ini ya, karena ini saya akan terus memberikan informasi yang bermanfaat buat kalian yang mungkin sedang menghadapi masalah dengan pinjol. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Oke, langsung aja nih. Yang pertama, ada kejadian tragis seorang peminjam yang gagal bayar. Sebelum kita lanjut lebih jauh, saya mau berbagi kabar duka yang baru-baru ini viral nih. Beberapa hari lalu, ada seorang pria yang dikabarkan mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari apartemen di daerah Bintaro. Kabar ini begitu mengejutkan dan sangat menyedihkan ya. Apalagi ternyata pria ini terjerat hutang pinjaman online yang sepertinya tidak bisa lagi dia bayar. Saya ingin menyampaikan nih kepada teman-teman semua, ini adalah pelajaran besar buat kita semua. Keputusan seperti ini bukan jalan keluar ya. Jangan pernah merasa terpojok atau putus asa sampai melakukan hal-hal yang sangat merugikan diri sendiri dan keluarga ya. Peristiwa tragis ini menjadi pelajaran buat kita semua. Jangan sampai kita terjebak dalam situasi yang sama ya teman-teman ya. Seringkali banyak orang yang merasa terpaksa berutang tanpa konsekuensi panjang yang akan mereka hadapi. Pinjaman itu bukan solusi instan jika kita tidak bisa mengelola dengan bijak ya. Tapi saya juga ingin menegaskan, jangan biarkan kejadian tragis ini membuat kalian takut mencoba mencari solusi gitu ya. Masih banyak cara yang bisa kita tempuh untuk keluar dari masalah pinjol ini. Tanpa harus merasa putus asa, kita harus cerdas dan bijak dalam menyelesaikan masalah ini. Yang kedua, masalah yang terkait dengan pinjaman online. Jadi gini teman-teman, bagaimana kalau kalian sudah terlanjur terjebak dalam pinjaman online? Apa yang harus dilakukan nih? Banyak orang yang terjebak dalam pinjol karena mereka merasa tidak punya pilihan lain. Kenapa? Yaitu karena ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi seseorang sampai terjebak pinjol. Beberapa di antaranya adalah karena kebutuhan mendesak, kurangnya pengetahuan tentang resiko pinjaman online tersebut, atau karena tergoda dengan kemudahan akses yang ditawarkan pinjol. Nah, mari kita lihat ya lebih jauh lagi. Pinjol memang menawarkan kemudahan akses, kalian hanya perlu mengisi data pribadi dan bisa langsung cair dalam hitungan menit. Tapi, kemudahan ini justru menjadi jebakan. Banyak yang terjebak karena tidak memahami resiko dan konsekuensi, seperti bunga yang sangat tinggi dan denda yang sangat membengkak. Teman-teman, pinjol itu bukan solusi instan. Bahkan, kalau kita tidak bisa mengelola keuangan dengan bijak, pinjol malah akan membuat beban kita semakin berat. Kalau sudah terjebak dalam pinjol, jangan sampai kita menambah masalah dengan mengabaikan kewajiban pembayaran kita ya. Dan yang ketiga, bagaimana cara menghindari masalah pinjol? Sekarang mari kita bahas ya, bagaimana cara menghindari masalah pinjol, atau jika kalian sudah terlanjur terjebak, apa yang bisa kalian lakukan? Berikut beberapa tips yang bisa membantu ya. Selalu pastikan legalitas pinjol pertama. Pertama-tama pastikan pinjol yang kalian pilih sudah terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan ya. Jangan mudah tergiur dengan pinjol yang tidak jelas dan tidak terdaftar di OJK. Pinjol ilegal seringkali memberikan bunga yang sangat tinggi dan bisa merugikan. Baca syarat dan ketentuan dengan teliti sebelum mengambil pinjaman. Pastikan kalian nih membaca syarat dan ketentuannya dengan teliti ya. Banyak orang yang mengabaikan hal ini.
dan baru merasa terkejut ketika tagihan sudah datang dengan bunga yang sangat tinggi. Jangan sampai kalian kaget ketika tiba saatnya membayar cicilan, gitu ya. Kemudian pertimbangkan kemampuan membayar. Jangan pernah mengambil pinjaman lebih dari kemampuan kalian untuk membayar. Nah, kalau perlu buat perhitungan matang mengenai beberapa besar cicilan yang bisa kalian bayar setiap bulan, seperti itu. Jangan terjebak dalam hutang lebih dari satu pinjol. Ingat ya, jangan sampai kalian terjebak dalam banyak pinjaman dari berbagai pinjol. Ini bisa membuat beban cicil kalian semakin berat. Itu. Keempat, mengenai asuransi pinjol atau perlindungan bagi peminjam. Tapi, bagaimana kalau kita sudah terlanjur mengalami gagal bayar? Apakah ada solusi untuk itu? Disinilah asuransi pinjol masuk. Mulai tahun 2024, semua pinjol yang terdaftar di OJK diwajibkan untuk memberikan asuransi kepada nasabahnya. Jadi, buat kalian yang sudah terlanjur galbay, ada beberapa pinjol yang ternyata memberikan perlindungan berupa asuransi. Ingat ya teman-teman ya. Mungkin beberapa dari kalian sudah mendengar soal asuransi pinjol ya. Tapi apakah asuransi ini benar-benar membantu saat kita gagal bayar? Ya, saya tahu banyak dari kalian yang mungkin sudah mendengar cerita soal nasabah yang nggak bisa klaim asuransi meskipun gagal bayar. Nah, ini ada hal yang perlu kita bahas lebih lanjut ya. Yang kelima, pinjol yang memberikan asuransi. Beberapa pinjol yang sudah terbukti memberikan asuransi dan mencairkan untuk yang gagal bayar antara lain, yaitu ada kami. Pinjol ini sudah membayar asuransi dengan cukup baik ya. Dengan cukup baik, bahkan ada nasabah yang sudah terhapuskan hutangnya setelah beberapa tahun. Ini artinya mereka memang memberi perlindungan asuransi ya. Yang kedua itu Samir memberikan asuransi kredit khusus untuk lendernya. Jadi, kalau kalian gagal bayar, lender yang mendapatkan perlindungan dari asuransi ya. Yang ketiga, Indodana dan Shopee. Keduanya punya proteksi pinjaman yang membantu mengatasi masalah gagal bayar, terutama jika ada kejadian tak terduga yang membuat kalian tidak bisa melunasi pinjaman ya. Lalu Kredipo dan Kredit Pintar. Kedua platform ini juga bekerja sama dengan asuransi untuk melindungi kalian dari kegagalan pembayaran pinjaman. Mereka sudah mulai menerapkan proteksi ini sejak tahun 2024. 6. Apakah yang harus dilakukan jika Anda gagal bayar? Jadi gini, buat teman-teman yang sudah terlanjur gagal bayar, berikut beberapa hal yang bisa kalian coba ya. Cek status pinjaman di OJK. Cek status pinjaman kalian di Slik OJK. Banyak nasabah yang akhirnya menemukan nih bahwa pinjaman mereka sudah dihapuskan setelah beberapa tahun. Itu namanya sudah ada pemutihan ya. Ini adalah bagian dari sistem asuransi yang bekerja untuk melindungi kalian. Nah, jangan pernah berputus asa ya. Yang terpenting adalah jangan pernah berputus asa, titik itu ya teman-teman ya. Jangan pernah melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri atau orang lain, bahkan keluarga kita ikut merasakan. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Yang perlu kalian lakukan adalah terus mencari solusi dan perbaiki pikiran dan mental kalian. Komunikasikan masalah dengan pinjol jika kalian merasa kesulitan. Coba komunikasikan dengan pihak pinjol. Beberapa pinjol mungkin bisa memberikan keringanan atau solusi untuk masalah kalian. Nah, jadi kesimpulannya gitu ya teman-teman. Intinya adalah kita harus bijak dalam menggunakan pinjol. Jangan sampai terjebak dalam lingkaran hutang yang gak ada ujungnya. Apalagi gali lubang tutup lubang. Jika sudah terlanjur, jangan panik, karena ada solusi yang bisa membantu seperti asuransi pinjol. Tapi ingat, tetap hati-hati, selalu baca syarat dan ketentuan, serta pastikan pinjol yang kalian pilih sudah terdaftar di OJK. Jangan pernah merasa sendirian ya, karena kalian tidak sendirian, banyak orang yang mengalami hal yang sama. Dan ada banyak cara untuk keluar dari masalah ini dengan cara yang benar. Yang penting adalah tetap semangat, kuatkan mental, jangan pernah berpikir untuk mengambil jalan pintas yang bisa merugikan diri sendiri gitu ya teman-teman ya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.